Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Gaya Hidup Masa Depan, Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang. Ini seru sekali ngobrolin soal angpau, apalagi ini sudah ada Pak Rusli Chan yang akan kasih kita angpau. Asik. Gitu ya. Pokoknya aku yang gede ya Pak, akunya Pak. Gak apa-apa Pak, gede aja tapi gak usah dikasih isinya pakai dia Pak. Yang penting isinya. Ngomong-ngomong Pak Rusli, kenalin ini Sumi. Hai, Pak Sumi. Rusli, Kyungsi. Iya, dia Kyungsi, juga Kyungsi. Bilangnya gimana sih? Kyunghi. Kyunghi apa? Ya, Kyunghi itu Hokkien, Ya. Kongsi itu Mandarin. Kongsi. Kongsi. Oh, Kongsi. oke. Nah, suka bingung kan ya. Kyunghi. Iya. Artinya sama tapi. Sama. Tapi Pak, persiapan Imlek Bapak gimana nih Pak? Udah siapin angpau Pak? Sudah siap dong sejak jauh-jauh hari. Kita juga siap loh Pak menerima angpau. Oh, bukannya siap lagi ya. Habis dari ini kan produser kasih angpau dong. Asik. Tapi Pak, kita pengen tahu ya Pak ya soal angpau ini. Ada patokannya nggak sih sebenarnya dalam hal memberikan angpau? Sebaiknya misalnya gini, kalau anak usia sekian dikasih angpaunya kisarannya sekian. Misalnya anak-anak untuk yang anak-anak SD nggak lebih dari 50.000 atau terus abis itu anak SMP 100.000 atau gimana, atau ya udah bebasin aja gitu. Aturan tertulis sih tidak ada. Tapi mungkin ada satu aturan tidak tertulis sesuai tradisi di mana pada saat mengisi amplop itu, isi angpau tersebut, angpau itu kan terdiri dari dua kata angpau kan, itu bahasa Hokkien kan, ang itu artinya merah, pau itu artinya bungkusan kan atau amplop, jadi amplop merah. Jadi pada saat memberikan angpau yang isinya uang tersebut, itu ada aturan tidak tertulis yaitu jangan kasih angka ganjil. Biasanya dikasih angka genap. Ya. Jadi Misalnya 50.000 itu ganjil kenapa? Biasanya itu diberikan yang untuk orang Tionghoa itu kasih 80.000 Oh, atau begitu. kelipatan 8, 5 itu kan 268 dan ganjil. sebagainya. 50.000-nya itu jadi genap. Jadi, enggak ya? ya, jadi ini merupakan satu hal yang menarik ya. Tergantung pemberi angpau itu kemampuan ekonominya bagaimana. Biasanya tradisi Imlek itu adalah orang datang ke rumah kita berkunjung, silaturahmi, bawa anak-anak. Di situ biasanya kita kasih anak-anaknya angpau. Atau teman-teman dekat kita yang masih single, belum menikah. Ya, jadi angpau itu selain dari amplop yang isinya uang, sebenarnya itu mengandung doa kan dan wish ya kepada dari si pemberi kepada yang penerima. Sehingga kita berharap yang single itu cepat dapat jodoh, cepat menikah. Sebentar Pak, Ya. jangan buru-buru. Ini penting, jadi perlu saya catat. kamu sejak kapan jadi notulen? Gak apa-apa, sejak nyadar nih gampang lupa. Iya benar juga sih. Jadi kita tahu tuh ya bahwa sebenarnya angpau itu diberikan tadi kepada orang yang dari yang sudah menikah atau sudah mapan kepada orang yang ya masih anak-anak gitu kan ya. Dan jumlahnya tadi harus jangan ganjil. Genap ya Pak? Iya, ya Pak. Ya. 80.000. Oke, saya mau nanya ke Sumi dulu deh. Biasanya kalau Imlek ya ada tradisi bagi-bagi angpau kan, berarti ada budget yang udah disiapin nggak? Iya tuh. Atau harus ya udah ada terserah persiapan nanti nggak? berapa aja Oke. tahun ini? Kalau punya keponakan banyak lumayan loh tuh. Untungnya ponakan saya sedikit sih, jadi tidak terlalu banyak budget yang dikeluarkan, tapi tetap harus memang saya atur sebelum Imlek karena biasanya yang saya berikan kepada orang tua nilainya lebih besar. Kemudian ponakan sih lebih ke sebagai bentuk doa sih, tidak terlalu melihat nilai karena masih anak kecil ya. Iya Itu sih. yang Iya. paling kecil dapat angpau tuh umur berapa tuh? Apa baru oe masih merah? Iya, langsung baru dapet? lahir sudah dapat angpau Oh, sebenarnya. nanti Imlek tahun depan ya baru ya anaknya Sumi ini Kebagian dapat. angpau Iya tahun sih. depan. Nah kalau dulu tuh Sumi menghabiskan uang angpaunya buat apa? Oke, dulu sebelum menikah ya, berarti sudah bekerja juga. Sebenarnya kalau dapat angpau agak malu-malu juga sih, karena udah mapan, maksudnya udah mandiri. Tapi masih dapat angpau, biasanya saya tabung aja kalau nilainya besar. Tapi kalau memang nilainya hanya bentuk doa dan nilainya nggak terlalu besar ya. Buat jajan. Waktu kecil Makan dulu bakso gitu juga? ya. Waktu kecil memang diajarkan untuk nabung sih. Pak kasih dong ke kita Pak tips untuk memberikan etika untuk memberikan angpau kepada anak-anak. Karena kan kita juga pengen tahu ya buat Sumi nanti juga kasih Iya. ponakan-ponakan. Kalau nggak ada tipsnya angpaunya aja nggak apa-apa. Biasanya sih pada saat kita memberikan angpau itu biasanya disertai dengan doa supaya anak tersebut tuh sukses. Di sisi yang lain, si orang tua juga bisa mengajarkan bahwa uang angpau tersebut dikumpulkan sehingga ini menjadi sebuah tabungan buat masa depannya. Jadi konsep untuk mengenal tentang tabungan atau mengenal tentang konsep uang itu sudah diajarkan melalui tradisi ini. Ini bagus sekali. Sebentar, saya catat dulu Pak. Jadi sekecil apapun Kamu masih tuh J aja, selalu D, I, menabung. D. Ini tulisan sambung semua loh aku di Masih sini. kamu ya. Perayaan Tahun Baru Imlek kali ini jatuh pada tanggal 19 Februari 2015.
Tahun Baru Imlek adalah hari perayaan terpenting bagi masyarakat Tionghoa. Perayaan Imlek selama berabad-abad menyediakan makna spiritual yang amat kaya, bahkan mampu berperan dalam menyatukan mereka dalam semangat hidup yang sama. Saat Imlek adalah waktu yang tepat untuk bersyukur kepada rezeki tahun lalu, serta semangat untuk hal-hal yang lebih baik di tahun baru. Juga bermaaf-maafan dengan anggota keluarga. Ucapan Gong Xi Fa Cai sendiri memiliki makna semoga bertambah sejahtera. Di dataran Cina, ucapan kegembiraan ini bisa berupa doa agar bertambah bahagia, kaya, panjang umur, dan kegembiraan lainnya. Gong Xi Fa Cai bagi Anda yang merayakan.